Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan masuk ke dalam acara homili, kelanjutan daripada liturgi yang dilakukan oleh Romo Yakobus hari ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan saudara untuk subscribe dan klik tanda lonceng itu, share setiap hari Minggu sementara ada pandemi virus corona ini. Seperti yang sudah saudara ketahui, homili dilakukan dari Padepokan sini, dari Pakomius. Saya lakukan di sini karena saya belum bisa keluar kemana-mana. Dan liturgi dilakukan oleh Romo Yakobus, mungkin sudah bisa ke gereja, dilakukan di gereja. Tapi juga melalui live streaming. Selamat menyelesaikan liturgi hari ini, saudara-saudara. Dan saya ingin memberikan pengumuman bahwa mulai minggu depan kalau Tuhan mengizinkan, saya akan adakan kolaborasi siaran live streaming dengan Tanpa Ragi. Setiap hari Rebo sore jam 8 kami adakan talk show itulah istilahnya ya, ngomong-ngomong itu saya dengan pihak Tanpa Ragi untuk membicarakan hal-hal masalah firman Tuhan. Oke, jadi saudara sekarang ada tambahan lagi acara setiap hari Senin sore kita belajar mengenai kehidupan orang kudus. Setiap hari Jumat sore jam 6.30 ya, jam 6 sore jam 6.30 kita adakan acara pelajaran mengenai tabernakel Nabi Musa. Nah, sekarang setiap Rabu sore jam 8 kalau ini kita adakan siaran live streaming dengan kolaborasi dengan Tanpa Ragi. Saya sedang merencanakan ini, entah bisa atau tidak waktunya. Setiap pagi saya akan memberikan renungan 10 menit. Renungan 10 menit akan saya taruh di setiap pagi untuk renungan dari kitab suci. Itulah beberapa acara yang sedang saya rencanakan. Terima kasih. Pagi ini homili yang untuk minggu ini diambil dari Roma pasal 2 ayatnya 10 sampai ayat 16. Kita baca. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Terima kasih. Bacaan dari Injil kita baca dari Injil Matius pasal 4. Ayatnya 18 sampai 23. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara.
yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi ke sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama yang mereka, Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, minggu lalu kita memperingati segenap orang kudus setelah kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan kita lihat, dan sudah saya jelaskan, koneksi mengapa sesudah perayaan Pentakosta, lalu perayaan segenap orang kudus. Karena kedatangan Roh Kudus ke dunia, dan menjadi jiwa dari gereja dan tinggal di dalam gereja. Sebagaimana yang dikatakan dalam Efesus pasal 2. Ayat yang ke-22, coba kita baca. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Kita menjadi bangunan. Bangunan apa? Gereja. Jadi gereja itu bukan gedungnya ya sebenarnya ya. Kalau gedung itu namanya gedung gereja. Oleh karena itu kalau di dalam bahasa Yunani, di Yunani sana dibedakan antara naos. Naos itu gedung. Gedung tempat orang beribadah. Dan eklesia. Eklesia itu menunjukkan pada organisme kesatuan daripada orang percaya. Ya, tapi karena untuk gampangnya gedung gereja disebut gereja gitu aja. Gedung gereja artinya gedung tempat gereja itu berkumpul. Gerejanya siapa? Ya orang-orangnya itu, eklesianya itu adalah manusianya. Itu disatukan dalam satu iman, disatukan di dalam satu sakramen, disatukan dalam satu tindakan liturgis. Nah, minggu ini, jadi kalau begitu, karena Roh Kudus itu yang tinggalnya dalam gereja, dan kita menjadi bait Roh Kudus, sejauh kita bagian dari tubuh itu. Jadi kalau itu menjadi bait Allah di dalam roh, dan kita menjadi baitnya Roh Kudus, karena kita bagian dari bait Allah yang lebih besar tadi, yaitu gereja dalam arti organisme orang beriman. Makanya kalau kita disebut, kita baca dalam 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kenapa kita menjadi bait Allah? Karena kita bagian batu bata daripada bait Allah yang besar tadi, di mana Roh Kudus itu tinggal. Jadi orang percaya itu didiami Roh Kudus sejauh dia bagian daripada gereja, bagian daripada tubuh Kristus. Bukan didiami Roh Kudus seperti kalau orang kesurupan di dalam permainan debus atau permainan kuda lumping, bukan gitu. Tetapi ini bagian daripada kita berada dalam bait Allah. Oleh karena itu, tujuan daripada Roh Kudus datang, mendiami orang beriman, mendiami gereja, adalah untuk menyalurkan kehidupan Kristus di dalam diri orang itu, kehidupan yang membawa pengudusan. Itulah sebabnya tujuan daripada Roh Kudus datang ke dunia adalah untuk menguduskan orang percaya. Dan itulah sebabnya mengapa sesudah hari Pentakosta datang, kita rayakan, malah
Pentakosta. Ini ada yang protes sama saya. Saya selalu lupa. Sebenarnya Pentakosta, tapi saya kadung keenaan setiap kali Pantai Kosta, saya ngomongnya Pantai Kosta. Sebenarnya Pentakosta ya aslinya gitu ya. Ya pas setelah hari Pentakosta datang, Roh Kudus turun. Yang diperingati adalah orang kudus. Karena memang untuk itu Roh Kudus datang. Oleh karena itu dapat kita katakan, gereja adalah maka kalau ingin secara total di dalam Roh Kudus, harus hidup di dalam tubuh itu, menerima sakramen-sakramennya, ikut di dalam kegiatan ibadahnya dan lain-lain, mempelajari firman-Nya dan menghidupi firman itu. Disitulah akhirnya Roh Kudus itu membawa pengudusan kepada kita. Nah, hari ini masih terkait dengan orang kudus. Kita merayakan peringatan Bapa-Bapa Suci dari Gunung Athos. Ini perayaan kita hari ini. Apa itu Gunung Athos? Gunung Athos adalah suatu gunung yang berada di semenanjung sebelah timur dari negara Yunani. Namanya Semenanjung Chalkidiki. Jadi ada semenanjung ini 1, 2, 3, ada 3 cabang ini yang menjorok ke laut mengarah ke negara Turki. Jadi ini sebelah timur Yunani berhadapan dengan Turki sebelah barat. Nah, di situ salah satu dari semenanjung ini, yaitu Semenanjung Chalkidiki itu, disitulah ada tempat di mana ada gunung yang namanya Gunung Athos. Menurut tradisinya, sesudah Tuhan Yesus disalibkan, lalu dia menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes untuk dipelihara, sebab ini membuktikan Yesus tidak punya anak yang lain. Yang disebut adik saudara-saudara Tuhan Yesus itu sepupunya, anak bibinya yang namanya Maria, adiknya Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu kalau dia punya anak yang lain, tidak mungkin adik-adiknya mengizinkan ibunya diserahkan pada orang lain, muridnya. Coba kita baca di dalam Yohanes 15, ayat yang ke-25 sampai 27. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat. Yohanes 19 ayatnya 25 sampai 27. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas. Maria istri Klopas itu saudaranya Maria bunda Kristus. Nah, ini yang ibunya Yakobus itu yang disebut dalam Markus pasal 6 sebagai saudara-saudara Yesus itu. Ada Yakobus, Yudas, Simeon, ada berapa itu? Ada Yusuf atau Yoses. Ada 4 yang laki-laki dan ada saudara perempuan paling tidak ada 2 di sana. Ibunya ya ini, Maria, saudara Theotokos, istrinya Kleopas. Jadi yang disebut saudara Yesus itu ya saudara, tapi saudara sepupu, anak bibinya. Ya. Kalau dalam bahasa Tionghoa itu anak iihnya ya, adiknya ibunya. Teruskan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Terus? Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau Yesus punya anak laki-laki lain, bukan Yesus, Maria punya anak laki lain, saudara kandungnya Yesus. Tidak mungkin Yesus menyerahkan ibunya pada orang lain, meskipun muridnya. Jadi Maria diserahkan kepada Yohanes. Dan sejak saat itu, Maria hidup bersama Yohanes. Dan ketika Yohanes menjadi episkop di
Efesus dan di wilayah bagian Turki, Maria ikut bersama Yohanes tinggal di sana. Saya pernah mengunjungi rumah tempat yang pernah ditempati oleh Yohanes dan Bunda Maria, tempatnya di atas gunung. Yang tanah itu akhirnya dibeli oleh gereja Katolik dan dibangun tahun berapa gitu. Lalu dibangunlah kapel dari gereja Katolik, di situ ada. Yang datang ke sana ya Muslim dan Kristen sama-sama karena dua-duanya menghormati Bunda Maria. Datang ke tempat itu. Saya datang ke sana 2 kali sudah ke tempat itu. Tempat di mana Bunda Maria pernah hidup dengan Yohanes di Efesus. Nah, kuburan Rasul Yohanes juga ada di situ. Hanya sayang karena negara itu sudah bukan negara Kristen lagi. Tadinya menjadi pusat gereja Ortodoks, Konstantinopel menjadi negaranya menjadi negara Bizantium menjadi negara Turki Islam, dan Konstantinopel menjadi kota Istanbul, dan itu bukan lagi negara Kristen, sehingga makam Rasul Yohanes hanya taruh tanah itu hanya ada diberi semen gitu aja, nggak ada apa-apa, ada di situ. Nah, pada waktu itulah sejak Bunda Maria hidup dengan Yohanes, suatu saat menjelang dia meninggal, sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau dilahirkan, dia didatangi oleh malaikat Gabriel. Pada saat mau meninggal, Bunda Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel yang datang ke tempat di Efesus itu, bahwa dia mau meninggal. Bunda Maria memberitahu kepada malaikat Gabriel, saya inginnya meninggal di tempat kelahiran saya, di Yerusalem. Akhirnya dia minta kepada Rasul Yohanes supaya diantarkan ke Yerusalem. Berangkatlah mereka naik perahu melewati lautan antara Yunani dan Turki ini yang sekarang untuk menuju ke tanah Israel. Di tengah perjalanan perahunya tergoncang oleh ombak. Dan perahu itu terdampar di semenanjung, namanya semenanjung Halkidiki ini. Nah, Bunda Maria terkesan dengan keindahan dari semenanjung Gunung Athos itu. Akhirnya dia berdoa pada waktu itu, kalau diizinkan oleh putranya yang telah diangkat menjadi Tuhan dalam kemuliaan oleh Allah Bapa, dia memohon kalau boleh supaya tempat ini digunakan untuk memperingati dia, Bunda Maria sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah. Dan akhirnya ada jawaban, diizinkan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan perahunya menuju di Yerusalem. Dan di Yerusalem itulah Bunda Maria meninggal, yang dihadiri oleh para murid, Kristus 12 murid yang sudah tersebar kemana-mana itu, yang dengan mujizat diraibkan datang dari tempat mereka berada ke tempat itu. Kuburan Bunda Maria sekarang ada di Yerusalem, berseberangan dengan Taman Getsemani di sebelah pojokan sana, tapi kosong. Karena Bunda Maria telah dibangkitkan oleh putranya, dihidupkan kembali, diangkat dalam kemuliaan. Kuburannya masih ada sekarang. Nah, saudara, sejak saat itulah tempat yang dimohonkan oleh Bunda Maria supaya dijadikan sebagai tempat untuk memuliakan Allah, pelan-pelan mulai didatangi orang yang ingin memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Dan akhirnya itu menjadi pusat kehidupan rohani utama di dalam dunia Ortodoks. Menjadi tempat ada 20 buah biara atau 20 buah rumah pertapaan. Di samping ada namanya skiti. Skiti itu rumah-rumah kecil, rumah pertahanan pribadi-pribadi kecil, ada tersebar di seluruh daerah di gunung itu. Dan juga ada tempat untuk orang bertapa di situ. Sehingga dari tempat itu banyak muncul orang-orang yang mengalami pengudusan oleh Roh Kudus. Karena kehidupan mereka yang didedikasikan kepada Tuhan. Bapak-bapak suci dari Gunung Athos itulah yang sekarang kita peringati. Sampai sekarang tidak ada ribuan rahib di sana, di Gunung Athos itu. Dan di situ sebelum saya kuliah di Amerika, saya pernah tinggal, ya, hampir 1 tahun.
Ya, dari Athena ke situ pergi, datang dan pergi gitu waktu itu saya di sana. Disitulah saya waktu itu ada di Yunani di daerah itu. Jadi saya tahu benar bagaimana Gunung Athos itu kehidupannya. Saudara, apa kaitannya kehidupan para romo Gunung Athos ini jika dikaitkan dengan bacaan kita? Di dalam Matius 4 ayat 18 dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Untuk apa Tuhan Yesus berjalan menyusur Danau Galilea? Di seluruh Israel hanya ada satu danau ini. Dia disebut Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau... lupa saya namanya, ada macam-macam namanya. Tapi ya yang dimaksud danau satu ini. Dalam Alkitab kita akan menemukan macam-macam nama danau, tapi sebenarnya danau satu ini. Ya. Untuk apa di sana? Kalau kita melihat konteks ceritanya, Yesus baru saja dibaptis. Di mana dia menerima pengurapan Roh Kudus. Dan akhirnya dinyatakan oleh Bapa dengan suaranya, inilah anakku yang kekasih. Yang kata ini sebenarnya kutipan atau gaung dari Yesaya 42 ayat 1. Tolong bacakan. Yesaya 42 ayat 1. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Hambaku yang kupegang. Mengapa ini hamba? Karena dalam Yesaya ini dari pasal 42 itu sampai ayat yang pasal 53, 54. Itu ada sosok yang disebut sebagai hamba Tuhan atau Ebed Yahweh yang ternyata itulah nubuat tentang Kristus. Oleh karena itu ketika Kristus dibaptiskan itu, suara Bapa menyatakan inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Kata kepadanya aku berkenan itu gaung dari Yesaya 42 ayat 1 menunjukkan dia memang Mesias itu. Inilah anakku yang kekasih itu gaung daripada Mazmur 2 ayat 7 yang dua-duanya adalah nubuat tentang Mesias. Coba kita baca dalam Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari. Nah, anakku engkau, atau inilah anakku. Lalu dalam Yesaya kepadanya aku berkenan. Itu adalah dua gaung yang meneguhkan pada waktu Yesus dibaptiskan itu, Roh Kudus turun akan dia itu, dia diurapi sebagai Mesias. Dia diurapi sebagai Hamasia. Nah, setelah diurapi sebagai Hamasia inilah dia mulai harus melawan perlawanan, mengalami melawan apa? Iblis. Di mana? Di padang gurun. Selama berapa? Dia puasa 40 hari 40 malam seperti Nabi Musa ketika puasa 40 hari 40 malam sebelum menerima kitab Taurat. Dan akhirnya sejak hari itu dia mulai mengabarkan Injil. Nah, karena Injil ini harus diberitakan sepanjang abad, maka harus ada wadah yang memelihara Injil untuk selamanya supaya Injil tetap hadir di dalam dunia ini. Itulah gereja. Itulah sebabnya gereja, sebelum gereja dibentuk, orang-orang yang nanti akan menjadi gereja ini dicari oleh Yesus. Oleh karena itu di dalam ayat ini kita katakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, kenapa dia menyusur? Dia sedang mencari orang. Mencari orang yang mau mendengarkan panggilannya.
Mencari orang yang mau untuk dipakai apa? Di dalam ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus mencari orang yang mau dipakai. Dan akhirnya, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus tidak mencari orang yang mempunyai pendidikan tinggi, akan menolong kalau mempunyai pendidikan, tapi bukan itu yang dicari. Yesus tidak mencari orang-orang yang mempunyai kedudukan yang luar biasa, atau kekayaan yang besar. Dia mencari orang-orang seperti Petrus ini dan Yohanes ini. Mereka orang miskin. Mereka penjala ikan, nelayan gitulah istilahnya. Di mana sih ada nelayan kaya yang rumahnya di pinggir-pinggir laut sana di Jawa ini? Sama aja waktu itu. Kristus memanggil bukan orang yang kaya secara jasmani, bukan orang punya kepandaian yang luar biasa, bukan dokter, bukan apa. Meskipun kalau itu mau dipanggil itu akan lebih bermanfaat dengan menggunakan apa yang dia sudah dapatkan itu melalui pendidikannya. Tapi yang dicari adalah orang yang rela untuk tanpa ragu-ragu, berani meninggalkan apa yang dimilikinya untuk mengikut Yesus. Oleh karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 29. Tolong bacakan. 1 Korintus pasal 1 ayat 29. Tolong bacakan. Supaya jangan ada seorang manusia pun. 1 Korintus 1 ayat 28 29 tolong. 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Terus? Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah. Jadi apa yang tidak berarti, apa yang tidak berharga, itu yang dipilih Allah. Coba kita lihat ayat ini mulai dari ayat yang ke ayat 26 deh. Ayat 26 dari 1 Korintus 1 itu, ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Maksudnya orang-orang Korintus di sini ya, pada waktu itu. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, artinya tidak banyak orang yang punya pendidikan universitas. Loh, apa zaman itu sudah ada universitas? Ada universitas di Athena sana ada. Yang belajar filsafat ada. Ya. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, artinya punya kekuasaan, punya kedudukan tinggi, tidak banyak. Tidak banyak orang yang terpandang, orang yang kaya, dan tidak banyak. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara, Injil itu bukan diciptakan oleh filsafat dan kepandaian manusia.
Injil itu pewahyuan Allah yang hanya diterima oleh mereka yang mau rendah hati dan merendahkan hatinya di hadapan Allah. Oleh karena itu banyak orang-orang yang dipakai oleh Allah adalah orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak punya pengaruh seperti itu. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus Kristus ketika mencari murid, dia tidak pergi ke istananya Herodes sana, enggak. Dia tidak pergi juga ke Roma sana cari orang, enggak. Dia perginya ke tempat pinggir sungai, pinggir danau untuk bertemu dengan para nelayan yang tidak punya uang. Para nelayan yang tidak punya pendidikan. Para nelayan yang tidak punya kekuasaan. Dan dia tahu orang-orang ini tidak terlalu banyak perhitungan kalau dipanggil. Yang mau dipertahankan apa? Uang tidak punya, pendidikan tidak ada, kekuasaan tidak ada. Dalam banyak hal, hati mereka lebih simpel. Kadang-kadang lebih mudah jadi orang miskin ya. Kenapa? Dia tidak takut rumahnya dicuri. Ya toh? Kemasukan pencuri. Dia tidak takut punya bank, nanti banknya ambruk, ada pasar uang di dunia mengalami kejatuhan. Dia tidak takut itu terjadi. Hatinya lebih simpel sehingga kadang-kadang lebih mudah untuk dia berpikir tentang hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang bersifat rohani. Nah, mungkin sudah bertanya, Romo, kalau saya sudah terlanjur kaya gimana? Apakah orang yang kaya itu sama sekali tidak dapat mencari hal yang ilahi? Ya ada, tapi sulit. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, sulit bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Sebab makin kaya kita, makin banyak keinginannya yang macam-macam. Dan itu cenderung yang duniawi, itu cenderung yang memuja hawa nafsu. Dan itu cenderung membuat kita jadi sombong. 1 Timotius 6 ayat 19. Tolong bacakan. 1 Timotius 6 ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik. Mulai ayat yang ke-17 deh. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Nah itu dia. Apa yang diperingatkan? Perlu diperingatkan. Terus ya? Agar mereka jangan tinggi hati. Nah itu. Kesombongannya kebanyakan kalau kita punya banyak. Kita jadi sombong karena merendahkan orang yang tidak punya. Betul nggak? Itu pencobaannya bagi orang kaya yang banyak uang itu. Merendahkan orang lain. Tapi tidak semua begitu. Ada orang yang sadar akhirnya, biarpun dia kaya tetap rendah hati, biarpun dia kaya malah menjadi dermawan, biarpun dia kaya gunakan kekayaannya untuk tujuan memuliakan Tuhan. Itu ya ada. Bukan bahwa setiap orang kaya itu harus gitu, harus seperti yang digambarkan di situ. Tidak. Terus? Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Saya biasanya itu harapannya melihat orang itu melihat dari dia punya apa sih. Dan kalau dia datang ke rumah orang itu dia tidak punya apa-apa, alah rumahnya aja begitu gitu. Orang menilai orang bukan menilai sebagai yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, tapi menilai orang dari apa pendidikannya, apa pengalamannya keluarga apa. Sudah kita beda. Saya hidup di luar negeri bertahun-tahunan, pergi kemana-mana. Tetapi itu membuat saya beda. Yang membuat saya beda adalah iman itu yang akan mengubah saya.
Jadi jangan melihat orang itu dari sisi itu ya, jangan ya. Maka saya jarang sekali bercerita tentang pengalaman saya di negeri itu, di negeri itu. Meskipun sudah puluhan negara saya kunjungi, tapi bukan itu yang membuat saya menjadi bangga, bukan. Sebab itu pun kasih karunia Allah. Nah ini yang menjadi orang yang tidak sadar tentang itu, akan itu yang dipikirkan. Jangan bergantung kepada apa tadi? Apa yang tidak tentu ya seperti kekayaan. Terus? Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita. Iya, jadi dengan demikian kita sama di hadapan Allah. Kita harus bergantung kepada Allah, yang kaya juga, yang miskin juga, lebih-lebih bergantung kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus mendatangi orang-orang yang miskin itu karena hatinya lebih simpel. Tidak banyak dipengaruhi oleh keinginan mempertahankan kekayaan ini dan itu. Oleh karena itu kalau saudara kebetulan tidak punya apa-apa, jangan khawatir. Waktumu banyak untuk Tuhan. Yang penting bisa makan, bisa minum, cukuplah. Ada tempat tidur. Keinginan yang bermacam-macam itu pada akhirnya kalau kita mati nggak kita bawa, saudara. Coba kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-5. Ya deh, ayat 5 dulu. 1 Timotius. Bukan itu. 1 Timotius pasal 6 ya. Ayatnya coba saya lihat dulu. 1 Timotius 6 asal ayat 8 ya, ayat 8. Ya, asal ada dan cukuplah. Itu yang cukup. Jadi kalau kita ingin lebih itu hawa nafsu sebenarnya. Namanya hawa nafsu apa? Loba, hawa nafsu tamak, hawa nafsu keserakahan. Punya seluruh dunia. Tapi kalau saudara makan, banyaknya tidak lebih banyak daripada orang miskin. Ya sama-sama satu piring lah, paling tidak dua piring. Yaitu butuhnya cukupnya perut itu gitu loh. Baju pun. Kita punya baju ada itu ya seperti ingat itu Madam Imelda Marcos, istrinya Presiden Marcos dari Filipina dulu. Waktu jatuhnya Presiden Marcos. Berapa itu sepatunya dalam kamar, dalam lemari? 3.000 pasang sepatu. Emangnya bagaimana makainya semua sepatu? Yang butuh paling satu. Untuk apa? Itulah sebabnya Bapak Suci Yohanes Kristus mengatakan, hai orang kaya, kelebihan dari milikmu yang tidak kau makan, itu bukan milikmu, itu miliknya orang miskin. Berikan kepada mereka. Karena pada akhirnya, kekayaan apapun kalau kita mati nggak akan kita bawa. Kita bawa satu set? Enggak. Rumah kita seperti istana, kita bawa itu satu bongkah dari batu bata rumah itu? Enggak. Kita punya pakaian yang indah-indah, bulu-bulu, pakaian yang wall-wall di lemari, mungkin jumlahnya ratusan. Kita pakai semua itu, ada benangnya sehelai yang kita bawa ke kuburan? Enggak. Karena yang kita masuk ke dunia tanpa membawa apa-apa, kita keluar dunia, kita membawa apa-apa. Malah keluar ke dunia ini agak lebih kaya. Kalau saudara muslim membawa sehelai kain, tadinya datang ke dunia tidak bawa selumbar benang. Ketika mati, masuk kuburan, ada kain. Kalau orang Kristen, pada umumnya, pakai pakaian, kalau Ortodoks juga pakai kafan kan. Lebih kaya sedikit gitu. Tapi waktu lahir kan enggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita sadar itu, kita sadar bahwa telanjang kita masuk ke dunia, telanjang kita tinggalkan dunia, maka ketika kita terlalu meributkan hal yang dunia ini, pada akhirnya kita lupa pada jati diri kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya Yesus mendatangi Petrus ini, dan itulah sebabnya kebanyakan daripada para bapak di Gunung Athos itu
adalah orang-orang yang tadinya bermilik. Saya bertemu di sana seorang dokter yang akhirnya jadi rahib, ditinggalkan kedudukannya sebagai dokter. Saya ketemu di sana seorang keturunan ningrat yang ditinggalkan kedudukannya sebagai orang ningrat menjadi rahib. Saya bertemu di sana Bapak Rohani waktu itu, Bapak Rohani saya sudah meninggal barusan. Waktu di Gunung Atas itu, Romo Emilianos namanya. Dia dulu seorang jaksa atau seorang apoteker, saya lupa ya. Tapi orang yang mempunyai pendidikan, orang yang punya kedudukan, tapi ditinggalkan semuanya itu demi mencapai Tuhan, demi mencari Tuhan, demi mencari pembersihan batin. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, di dalam bacaan kita ini selanjutnya dikatakan begini. 4 ayat yang ke 19. Kata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dijala untuk apa? Dijala untuk dijelaskan kepada kebenaran tujuan daripada kehidupan ini apa. Jangan sibuk aja dengan masalah-masalah duniawi ini saja. Mata kita akan tergelapkan kepada tujuan yang asli. Semuanya itu hanya pinjaman. Buktinya kalau kita mati itu dia, atau kalau kita kehilangan itu kita minta tidak bisa. Betul? Ketika kita rugi di bank, ayo kembalikan uangku, ayo pegawai bank kembalikan, tidak bisa dikembalikan. Lalu rumah kita ada longsor, ambruk rumah, ayo bangunkan kembali rumahnya, tidak bisa. Apa yang sudah terhilang dari kita tidak bisa. Terlebih-lebih kalau kita mati. Jangan, saya nggak mau mati, belum atau mati. Nah, kamu tahunya gimana kamu tahu belum atau tidak? Berarti bahwa nyawa kita sendiri pun kita tidak punya kekuasaan. Kapan kita lahir juga bukan kita yang menentukan. Nah, aku nanti lahir tanggal ini aja. Begitu, tahu-tahu kita sudah dilahirkan. Menunjukkan diri kita ini bukan apa-apa kalau bukan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengajak ini orang sederhana hati ini untuk menjadi penjala manusia, dibawa ke dalam jala itu untuk dimasukkan ke dalam kerajaan Allah, untuk diajar tentang bagaimana tujuan hidup yang sebenarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh para Bapak Suci di Gunung Atas itu. Akhirnya, lalu mereka pun segera, tidak pakai mikir-mikir, segera apa? Meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, kalau saudara ada panggilan dari Tuhan, punyakah saudara hati yang segera untuk mencari Tuhan ini? Bukan banyak tanya-tanya, nanti jalaku gimana, nanti bapakku gimana, perahuku gimana, ikanku yang belum aku taruh dijadikan ikan asin gimana. Jikalau kita terlalu banyak pikiran itu, pada akhirnya saudara terjebak pada hal-hal duniawi yang tidak akan membawa manfaat apa-apa kepada jiwa kita. Kita harus memiliki hati yang sederhana. Dan pada akhirnya ketika kita mati, yang mengikuti kita itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan. Bacalah Wahyu pasal 4 ayat 13. 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang menyertai orang mati? Segala perbuatan. Dan itulah sebabnya para bapak di Gunung Atas itu, ada yang raja tadinya dari Eropa Timur sana, tinggalkan kerajaannya masuk ke Gunung Athos. Ada yang kapten kapal tadinya, tinggalkan itu masuk Gunung Athos. Saya kenal orang-orang ini waktu di sana. Ada yang farmasis, apoteker tadinya, tinggalkan masuk sana. Kenapa? Mereka nyaman dari hal-hal duniawi ini. Pada akhirnya
tidak mempunyai dampak apa-apa bagi kekekalan jiwanya ketika jiwa ini tidak diarahkan kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu di dalam bacaan kita dari Roma tadi, saya baca tadi, Roma 2 ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Itulah. Perbuatan baik karena Allah. Perbuatan baik karena iman. Itulah akan yang memberikan pahala apa tadi? Kemuliaan apa? Kehormatan, terus? Damai sejahtera. Kalau hidup kita hanya dipikirkan untuk harta, untuk kedudukan, untuk nama baik, untuk ini, untuk itu, saudara-saudara itu menjaring angin dan akhirnya tidak berbuah apa-apa. Oleh karena itu para bapak itu mereka tinggalkan semua itu seperti kata-kata kita pengkhotbah kan, segala sesuatu adalah sia-sia. Coba kita baca pengkhotbah 1. Ayat 1 aja. Ya, tolong bacakan. Pengkhotbah 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Itu dia. Saya tadi baru saja membaca berita. Ada seorang pangeran. Anaknya raja betulan. Raja Thailand. Raja Vajiralongkorn yang sekarang. Dia punya anak masih remaja. Ternyata itu katanya anak yang paling menderita. Karena apa? Ibunya itu selir dari raja ini. Selir istri ketiga. Tapi karena dia berbicara sesuatu yang dianggap oleh kerajaan menghina keluarga kerajaan, dia dicopot dari kedudukannya sebagai permaisuri, dipulangkan ke desa, tidak boleh melihat anaknya. Sehingga anaknya tidak ada yang mengasihi. Bapaknya sebagai seorang raja Thailand yang sekarang, sibuk dengan macam-macam, bisa bertemu dengan anaknya? Tidak. Dan ternyata kekayaan itu dia bergelimang harta bapaknya, harta negara, dia juga menjadi putra mahkota, tapi tidak mengalami kebahagiaan. Malah lebih bahagia anaknya orang miskin yang ditunggui bapaknya dan ibunya, yang mengasihi. Nah ini saudara, jadi milik harta itu belum tentu membawa kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itu status batin. Kitalah yang membuat kita sendiri bahagia atau tidak. Bukan uang. Bukan pendidikan. Bukan terkenal. Coba banyak sekali itu para selebritis itu. Yang berakhir dengan hidup yang mengenasan, ada yang masuk penjara, ada yang kena narkoba, ada yang bunuh diri, dan macam-macam. Menunjukkan ketenaran itu tidak membawa kebahagiaan. Nama terkenal itu tidak membawa kebahagiaan. Makanya jangan sombong hidup ini. Semuanya sia-sia kalau kita tidak berbuat apa yang baik. Carilah nilai yang kekal. Carilah seperti Petrus dan saudaranya yang segera meninggalkan jala dan segera meninggal bapaknya, segera meninggal pekerjaannya demi untuk mengikut Yesus. Dan kalau kita sudah Kristen, kita harus betul-betul mengikut Dia, meninggalkan hal-hal yang selama ini menyibukkan kita. Tinggalkan semuanya itu. Cari Kristus. Nah, makanya banyak yang sudah ngomong ini. Dalam situasi kita mengalami krisis pandemi COVID ini. Masa di mana kita tidak bisa pergi bersama-sama. Masa di mana kita sendirian, masa di mana kita harus ikut aturan
social distancing ini adalah masa untuk kita merenung apa sih sebenarnya. Kalau aku berpunya pun, aku tidak dapat menggunakan kepunyaanku, uangku untuk yang banyak. Saatnya kita merenungkan, telanjang aku masuk ke dunia, telanjang pula aku keluar dari dunia. Sehingga pada akhirnya kita belajar untuk merendahkan diri kita. Belajar untuk memunculkan hati yang makin mencintai Allah. Belajar untuk mengenal Allah lebih baik dalam situasi seperti ini. Jangan gunakan untuk khawatir, saudara. Itu akan membingungkan saudara dalam hidup ini. Seperti saya katakan tadi, bahagia atau nestapa tergantung kita bagaimana kita memperlakukan hidup ini. Bahagia itu status hati kok. Saya melihat kemarin itu di YouTube mengenai negara Bhutan. Bhutan itu di India sana, di sebelahnya India. Di bawahnya Gunung Malaya, antara India dan Cina. Orangnya hidup sederhana, semuanya di desa-desa. Ternyata itu adalah negara yang paling bahagia di dunia. Kesederhanaan belum tentu membuat orang tidak bahagia. Kemewahan belum tentu membuat orang bahagia. Contohnya anaknya Raja Wajilalongkorn tadi. Dan contohnya orang di Bhutan tadi. Saudara, yang menentukan kita bahagia atau tidak bukan uang, bukan kedudukan, bukan ketenaran, bukan. Yang menentukan kita bahagia atau tidak adalah hati. Hati yang diarahkan kepada Tuhan, hati yang rela untuk menyapih dari keinginan-keinginan duniawi, hati yang rela untuk menyapih dari kebendaan dunia ini, supaya dengan demikian yang benda itu digunakan untuk melayani kebutuhan yang roh, yang batin. Bagaimana yang benda digunakan untuk melayani yang roh, yang batin? Untuk, kalau kita punya, gunakan itu untuk mengekspresikan cinta kasih kita pada sesama. Membantu orang miskin, ya, ikut memperhatikan kebutuhan orang. Ini ada dari Surabaya itu ada orang Pak Budi namanya. Saya lihat di YouTube juga. Suka pergi kemana-mana membagikan apa yang ada pada orang miskin. Dicari orang miskin itu. Orang tua yang tidak punya anak tinggal di kuburan, rumahnya tidak ada kuburan, cari sana. Nah, dengan demikian dia memperluas khasanah batinnya dengan memperhatikan orang. Kita juga harus belajar itu. Di Kamboja juga, kalau saya tidak salah, itu ada orang kaya waktu itu. Dia sakit sekali, dia orang Buddha, hampir meninggal. Tapi kekayaannya dia tidak tahu mau diberikan siapa. Setiap pagi orang miskin di pasar, dia dipanggil ke tempatnya, diberi uang satu setiap karena ribuan orang datang. Karena kekayaannya luar biasa. Diberikan pada orang itu. Nah, orang ini adalah orang bahagia dalam hatinya. Karena dia telah berbuat yang terbaik untuk orang lain. Makanya jadi orang jangan egois. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tidak berbuat apa yang diberikan dirinya. Saudara tidak akan bahagia. Dan menjadi orang egois itu orang yang paling tidak bahagia. Karena semuanya diperhitungkan untuk dirinya. Nah, kalau kita bisa memikirkan orang lain. Apa yang kita punya, kita bagi dengan orang lain. Seperti Petrus. Yang dia punya hanya itu saja. Dia tidak punya apa-apa. Hanya pancing, jala, perahu. Ditinggalkan, diberikan dirinya pada Kristus untuk menolong orang lain, menjadi penjala orang, menjadi pengajar orang lain. Dan dia tidak pernah menyesal. Sampai pada akhirnya dia mati syahid dengan disalibkan oleh Kaisar Nero, zamannya Kaisar Nero, dengan kepalanya dibalik di bawah. Dia tidak takut dengan kematian. Kalau sudah begini tidak takut, sebab kematian itu bukan akhir segala-galanya. Kematian itu adalah awal dari satu kehidupan yang baru.
Makanya kalau orang putus asa lalu bunuh diri, itu orang celaka. Disangka kalau bunuh diri sudah selesai masalahnya. Enggak. Karena engkau akan melanjutkan kehidupan yang baru dalam keadaan kamu berdosa besar karena membunuh diri sendiri. Itulah sebabnya kalau orang-orang mati bunuh diri di dalam gereja ortodoks tidak akan didoakan persis seperti kalau orang mati biasa. Sebab udah tahu arahnya orang itu kemana. Kecuali kalau orang gila ya. Orang gila lain karena dia mati dalam keadaan tidak sadar. Dia bunuh diri. Kalau dengan sadar karena putus asa karena ketiadaan iman, saudara berdosa melakukan itu. Itulah sebabnya saudara, mari kita belajar sekarang. Dalam situasi yang serba tidak mengenakan ini, kita berusaha juga akhirnya macet dan semuanya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Gunakan ini untuk mencari Tuhan. Gunakan saatnya untuk melihat diri saudara sendiri. Gunakan itu untuk juga mengasihi orang lain. Sedikit yang kita punya, kita bisa membagi pada orang lain. Saya ingatkan saudara ya, biasanya yang suka bergotong royong dan suka berbagi dengan orang lain, justru orang masyarakat yang kaya, wah enggak peduli. Dengan tetangganya enggak kenal, rumahnya seperti istana ditutup dengan apa? Dengan pintu besi, gimana kenal tetangganya? Kalau orang miskin enggak. Ada apa-apa, ada bencana alam, gerutu-gerutu ramai, gotong royong saling membantu, gitu. Justru dalam kesederhanaan kita bisa kembali kepada diri kita yang sebenarnya. Di dalam kesederhanaan kita bisa memikir tentang Tuhan. Di dalam kesederhanaan kita bisa membuang pikiran-pikiran yang tadinya membuat kita bingung. Ya seperti pada masa kita ini. Gunakan ini bukan untuk putus asa. Gunakan ini bukan untuk merasa gimana kok hidup jadi begini. Gunakan ini untuk melihat ke batin. Dan akhirnya memperdulikan yang lain. Saat mengalami musibah seperti ini bukan saat untuk menjadi tertekan, tetapi adalah kesempatan untuk berbuat bagi orang lain. Kesempatan untuk memikirkan orang lain, dan kesempatan untuk memikir panggilan Tuhan bagi hidup kita sendiri. Kita sudah banyak mendapat contoh dari kehidupan bapak-bapak suci yang ada di Gunung Athos sana. Makanya baca tulisannya, baca sejarah-sejarahnya. Kita punya banyak itu, kita menyimpan hidup seperti itu. Sehingga dengan demikian mungkin ada contoh-contoh kehidupan mereka yang mirip dengan kehidupan kita, sehingga itu akan menolong kita. Ada kalanya saya membaca kisah salah seorang suci, kita bisa menangis. Kenapa? Kita dapat mengidentikan pengalaman kita sendiri dengan pengalaman orang itu. Oh, ternyata ada juga orang yang mengalami seperti saya. Ternyata saya tidak sendirian. Ada orang kudus yang telah melewati dan menapaki jalan itu. Sehingga kita terhibur dan akhirnya kita tidak putus asa. Kita dapat melanjutkan perjalanan hidup kita di dalam jatuh bangunnya kehidupan. Marilah saudara. Contoh Petrus dipanggil, ikutlah aku. Tanpa pikir dia mengikut. Mari kita gunakan hidup kita ini dalam situasi yang serba sulit di seluruh dunia ini untuk mencari jati diri kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Untuk mencari tujuan kita hidup yang sebenarnya dan untuk memperdulikan sesama kita. Kita berdoa. Semoga krisis corona virus corona itu segera selesai di negara kita dan di seluruh dunia, dan hidup dipulihkan kembali menjadi normal, dan saudara tetap mengikuti protokol pemerintah untuk menjaga diri aman dari semuanya ini. Menolong saudara. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.